Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan Timnas Indonesia. Luar biasa seru dan menegangkan hasil uji coba Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Sempat kecolongan 3 gol lebih dulu sampai Arab Saudi dibantu wasit dapatkan 2 penalti. Tapi anak asuh Shin Tae-yong ini benar-benar menunjukkan mental luar biasa. Rizky Ridho Witan Sulaiman membuktikan performanya di laga kali ini. Pertandingan antara kedua tim ini berlangsung dengan tempo cepat. Baik Garuda Muda dan sang lawan bermain dengan tempo cukup tinggi. Kedua tim saling jual beli serangan dan laga berlangsung menarik. Di babak pertama tercipta 4 gol, sementara itu di babak kedua 2 gol. Pertandingan langsung berjalan dengan tempo tinggi. Garuda Muda langsung menggeber gas, demikian juga dengan Arab Saudi. Pada menit ke-10, Indonesia sempat mendapat peluang melalui tendangan Aldama dari dalam kotak penalti. Sayang tembakannya masih melambung tipis di atas gawang. Pada menit ke-2, Arab Saudi mendapat tendangan penalti sebab ada pelanggaran handball yang dilakukan Komang Tri. Untung eksekusi lawan masih membentur tiang kiri gawang. Apes 7 menit berselang, pemain yang sama kembali melakukan handball. Kali ini penalti bisa dieksekusi dengan sempurna oleh Ibrahim Al-Absi. Arab Saudi kemudian mendapat penalti lagi pada menit ke-33. Kali ini karena adanya pelanggaran dari Aldama di kotak terlarang. Penalti kemudian dieksekusi dengan baik oleh Khalil Altekrala. Timnas Indonesia tak mengendurkan serangan meski tertinggal 3 gol. Alhasil pada injury time babak pertama, mereka bisa membalas 1 gol via Irfan Jauhari, memanfaatkan bola liar hasil umpan silang Witan Sulaiman. Di babak kedua, Timnas Indonesia masih bermain dengan agresif. Mereka bermain lebih baik berkat adanya perubahan taktik dari Shin Tae-yong. Alhasil, Garuda Muda bisa mencetak gol pada menit ke-52. Tusukan Bagas dari sayap kanan menghasilkan umpan mendatar ke tengah kotak penalti. Di sana ada Sadam Ghaffar yang berdiri bebas dan menceploskan bola dengan mudah ke gawang yang sudah kosong. Skor 3-2 membuat pertandingan menjadi lebih ketat dan cukup keras. Tensi pun sedikit naik. Skuad Merah Putih terus mencoba memaksakan agar laga berakhir imbang. Beberapa serangan bisa menghasilkan kemelut, namun masih belum bisa benar-benar mengancam gawang Arab Saudi. Pada menit ke-87, Arab Saudi nyaris mencetak gol berkat tendangan dari dalam kotak penalti. Namun untung dengan sigap bola bisa diblok oleh Adi Satrio. Usaha Indonesia akhirnya bisa membuahkan hasil pada menit ke-92. Mendapat umpan dari sayap kanan, Braif Fatari mengontrol bola, melewati 1 bek lawan dan kiper sebelum menendang bola ke gawang kosong dari sudut sempit. Gol ini menjadi gol terakhir yang tercipta di pertandingan tersebut. Timnas Indonesia memaksa Arab Saudi bermain imbang 3-3.
Breaking news, tolak Suriname, Jairo Riedewald dikabarkan pilih perkuat timnas Indonesia. Gelandang Crystal Palace, Jairo Riedewald dikabarkan memilih memperkuat timnas Indonesia ketimbang Suriname. Kabar itu disampaikan ahli pemain diaspora asal Suriname, Brian Tevreden. Brian Tevreden mengatakan Jairo Riedewald telah menolak bermain untuk Suriname dan mungkin mempertimbangkan untuk timnas Indonesia, tulis akun Instagram @football. Indonesia menyatut pernyataan Brian Tevreden. Jairo Riedewald ditanya apakah bersedia memperkuat timnas Indonesia. Jairo Riedewald mengaku antusias jika mendapat kesempatan membela timnas Indonesia. Mantan anggota Exco PSSI yang dulunya sering mengurusi proses naturalisasi pemain keturunan, Hassani Abdul Ghani, juga angkat bicara. Ia mengaku dihubungi salah seorang kerabat Jairo Riedewald yang berasal dari Manado. Menarik menanti apakah Jairo Riedewald bisa dinaturalisasi menjadi WNI atau tidak. Jika berhasil dinaturalisasi, kehadiran Jairo Riedewald di lini tengah timnas Indonesia sangatlah dinantikan. Gelandang 27 tahun itu bukanlah pesepak bola sembarangan. Sejak 2017, gelandang berambut kribo ini mentas di kasta tertinggi Liga Inggris bersama Crystal Palace. Kepada media Korea, Shin Tae-yong bocorkan peran dua anaknya untuk membantu perubahan di timnas Indonesia yang sebelumnya bukan apa-apa sekarang menjadi bahan pembicaraan di Asia, bahkan dunia. Shin Tae-yong menyebut ada peran kedua anaknya dalam membantu perubahan timnas Indonesia. Shin Tae-yong sudah menjadi pelatih timnas Indonesia sejak 2019. Pelatih asal Korea Selatan sukses memberikan perubahan setelah 4 tahun melatih tim Merah Putih. Shin Tae-yong membocorkan bahwa ada bantuan dari dua anaknya yang membantu perubahan timnas Indonesia. Shin Tae-yong sendiri memiliki dua anak yang kini aktif sebagai pesepak bola, yaitu Shin Ja-won dalam kurung 26 tahun dan Shin Ja-hyuk dalam kurung 23 tahun. Shin Ja-won saat ini tampil bersama Seongnam, sedangkan Shin Ja-hyuk tampil untuk Namyangju. Shin Tae-yong mengaku belajar banyak dari kedua anaknya untuk mengenal karakteristik pemain sepak bola seusia mereka. Berkat hal tersebut, Shin Tae-yong lebih mudah untuk menangani pergantian generasi di skuad timnas Indonesia. Dan saya terus belajar untuk mengetahui bagaimana hati dari generasi pemain yang pada saat ini bermain, lanjutnya. Shin Tae-yong juga kembali pada hal-hal dasar untuk membantu perkembangan timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu membangun disiplin dalam menjaga makanan dan jadwal latihan. Setelah semuanya dilakukan selama ini, mulai ada kemajuan yang sangat pesat, yang sebelumnya bukan apa-apa sekarang menjadi bahan pembicaraan di Asia bahkan dunia. Sedang viral ujaran maut dan menyengsarakan manajer Borneo FC, Shin Tae-yong jangan sembunyi saja di ketiak Erick Thohir, bertemulah dengan klub. Manajer Borneo FC Dandri Dauri mengkritik keras penundaan Liga 1 untuk kepentingan timnas U23 Indonesia. PSSI menunda Liga 1 2023 hingga 2024 mulai pekan ke-31 per 1 April 2024 untuk mendukung timnas U23 Indonesia yang akan tampil di Piala Asia U23 2024. PSSI menilai keputusan menunda Liga 1 adalah keputusan terbaik agar klub melepas pemain terbaiknya ke timnas U23 Indonesia. Manajer Borneo FC Dandri Dauri menyayangkan keputusan ini karena sama sekali tidak berkomunikasi dengan klub sebelumnya. Padahal menurutnya selalu ada rapat terlebih dulu dengan klub sebelum PSSI mengambil keputusan. Saat itu memang PSSI hanya melakukan rapat dadakan dengan Exco terkait penundaan liga. Antik PSSI ini, kenapa saya bilang begitu? Karena tidak ada keputusan meeting seperti biasanya, ujar Dandri.
Perilaku PSSI menjadi fokus utama menurut Dandri karena hal semacam ini tidak hanya sekali terjadi. Ini yang harus dibijaki semua stakeholder PSSI dan PT Liga. PT Liga kan hanya manut-manut saja sama PSSI. Ketum PSSI ini kan sibuk hanya diberi masukan tapi tidak tahu apa yang terjadi di klub. Yang jelas pesan saya untuk Shin Tae-yong satu saja, jangan berlindung di balik ketiak ketum Erick Thohir. Bertemulah dengan pelatih-pelatih klub dan berbicara baik-baik, tambahnya.